apa? Bahagia. Bahagia. Don't forget to be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Selamat datang di podcast CCPK, Cakap-Cakap Pajak Kalbar. Cakapnya cakep-cakep. Yang cakep, yuk cakap-cakap. Senang sekali kami dari KPP Pratama Pontianak Timur bisa hadir menyapa Bapak Ibu semuanya yang ada di Kota Pontianak maupun di seluruh Kalimantan Barat. Kami dari KPP Pratama Pontianak Timur hadir kali ini selain untuk menyapa juga ingin menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan ya Pak ya. Pertama-tama perkenalkan saya Bestari Hutauruk, salah satu pegawai di KPP Pratama Pontianak Timur. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung. Ini sesi ke-11 acara CCPK kali ini. Nah, kali ini kami ingin memberikan kabar yang bahagia bahwa tepatnya pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.30 KPP Pratama Pontianak Timur telah berhasil melampaui 100% dari target penerimaan pajak yang diamanahkan kepada KPP Pratama Pontianak Timur. Luar biasa ya, saya jadi pengen tepuk tangan sendiri. Oke. Namun prestasi yang luar biasa ini tentu saja tidak serta-merta terjadi begitu saja ya. Pasti ada orang-orang hebat di balik itu semua. Ada langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Pontianak Timur. Nah, bagaimana sih kisahnya? Sudah kita hadirkan bersama. Di sesi kali ini ada Bapak Perwira 707, Bapak Kepala KPP Pratama Pontianak Timur, Bapak Elijah Setiawan. Ya, terima kasih Halo, Mbak selamat Desi. pagi Halo, Pak Elijah. pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya tadi dengar semua cakap-cakap, saya bingung panjang sekali itu. Saya juga hampir Tapi yang kesel. jelas semua sahabat cakap semuanya ya. Terima kasih. Saya sendiri Elijah Setiawan, kalau tadi nyebut Perwira itu nama anak saya, Perwira Mardika ya. Jadi tentunya kabar gembira ini bukan hanya buat kami di KPP Pontianak Timur, juga seluruhnya, baik keluarga besar Kanwil Kalbar dan juga seluruh Indonesia tentunya. Karena apa? Kita sudah berhasil membawa amanah, kepercayaan. Amanah itu kepercayaan, itu ya. Jadi yang namanya pencapaian ini tidak hanya sekedar istilah dunia runtuh, tetapi juga ada perjuangan-perjuangan tahapan-tahapannya. Kalau lagu jatuh bangunnya itu ada ya Pak ya? Yang penting bangunnya, bukan Yang penting jatuhnya. bangunnya. Ya. Oke, Bapak Elijah, kita boleh tanya-tanya ya terkait bagaimana sih perjuangan KPP Pratama Pontianak Timur. Memang ini sudah kedua kalinya Pak ya? Kedua kalinya ya. Kita mencapai 100%. Alhamdulillah, tahun lalu kita pecah telur Mbak. Oh. Iya, bukan aja telur pecah itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari dalam jadi anak. Makanya beranak ini di tahun 2022 beranak lagi. Jadi berhasil lagi. Berhasil gitu. lagi, luar biasa. Sebenarnya satu kuncinya. Kuncinya adalah komunikasi. Dan komunikasi menimbulkan trust dan komitmen. Itu yang kita bangun dari awal. Pertama kali saya masuk di Pontianak di 2021, kita bangun komitmen, kita bangun kebersamaan. Artinya apa? Pencapaian ini bukan pekerjaan kepala kantor, kepala seksi, tetapi pekerjaan dari seluruh tim yang ada di KPP Pontianak Timur. Demikian juga apa? Demikian juga dukungan dari stakeholder, dari kanwilnya, dari KPKP sekitarnya, dari stakeholder masyarakatnya. Karena tidak ada kesuksesan itu ada satu penyebab, tetapi banyak penyebabnya. Penyebabnya apa? Dukungan dari segala pihak di sini. Benar. Jadi kita nggak boleh sombong gitu. Benar, loh. Pak. Harus tetap rendah hati kita ya. Harus humble bahwa kita itu bukan apa-apa kalau tidak ada yang mendukung di antara kita, di sekitar kita gitu loh. Berarti terima kasih ya dari lubuk hati yang paling Betul, dalam. terutama wajib pajak. Kepada wajib pajak. Benar, wajib Pak. pajak yang telah sukarela. Terutama kemarin itu kita ada program PPS itu. PPS Wah, Pak? luar biasa. Mungkin kita satu Kalbar paling tinggi ya. Paling tinggi? Iya, 342 miliar. Wah, ini pencapaian yang luar biasa. Ini karena apa coba? Ini bagian dari kita bagaimana melihat peluang. Nah, kita peluangnya harus ada. Kita tahu
potensi kita di Pontianak Timur, orang yang masih muda-muda, masih cakep-cakep kayak Mbak Besti nih. Aduh, jadi malu. Punya gairah, semangat. Ya kita besut dikit aja udah lari langsung, cerdas gitu loh. Dan juga wajib pajak kita bisa kasih pengertian dengan baik gitu. Dengan peluang-peluang ada kita gunakan aturan-aturan itu. Sehingga kita bisa tercapai kemarin di angka 2,156 triliun. Wah, gitu. Biasa 2,61 triliun Iya. kalau dibelikan bakso itu. Pertanyaannya mau beliin kerupuk, Mbak? Beliin kerupuk. Kalau kerupuk direct dari Sabang sampai Merauke itu bisa darat Bisa semua ya, Pak? itu. Wow. Pak Elijah, boleh tolong diceritakan kepada kawan pajak kita, kira-kira KPP Pratama Pontianak Timur itu bagaimana sih tugas dan fungsinya di masyarakat? Wah, pertama yang namanya pelayanan. Tahu nggak pelayanan? Kantor pelayanan pajak ya, pelayani kan. Nah, kita harus melayani dengan hati tentunya, ya kan? Melayani dengan Jadi pelayanan itu ada punya fungsi-fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang fungsi mengawasi, ada yang fungsi sebagai penegakan hukum, ini adalah penagihan, ada pemeriksaan, dan juga di frontlinernya, namanya juga pelayanan. Jadi kayak seperti anak kecil itu loh. Anak kecil itu kan kita harus melayani anak kecil juga kan. Anak 5 tahun berjalan, kita harus melayani nuntun gitu. Ya kita harus ngajari bagaimana hak dan kewajiban pelaksanaan perpajakan itu. Mengawasi supaya jangan sampai jatuh anak kecil itu, sama aja. Kita mengawasi jangan sampai wajib pajak tidak tahu apa yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian yang lebih besar akibat dari ketidaktahuan itu. Maka kita berusaha komunikasi dengan wajib pajak. Gitu loh. Communication is key. Iya, akhirnya apa? Muncul kepercayaan, trust gitu loh. Nah, Ya, Pak Elijah, ya, atas Mbak. prestasi yang luar biasa ini, mencapai 100% target penerimaan, bagaimana prosesnya, Pak? Ya. Apakah ada yang berkesan dari Pak Elijah? Wah, kalau berbicara proses itu pasti panjang lah. Jadi kalau kita begini 1 hari nggak akan selesai. Betul. Tapi yang namanya proses itu butuh suatu semacam kegiatan-kegiatan. Ada tahapan-tahapan di sana yang harus kita lampaui. Yang dibutuhkan adalah satu, baik secara internal maupun eksternal. Internalnya apa? Kita harus bisa mengkonsolidasi teman kita semua sendiri. Di dalam kita harus perbaiki dulu. Kita harus membangun tembok yang solid, gitu ya. Kita harus melakukan perubahan pola kerja, ya. Yang pola kerja yang kita nggak mungkin melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan hal biasa-biasa saja, itu sama saja orang gila itu. Ya kan? Benar, Pak. Kita harus membuat terobosan-terobosan, ya. Antara lain dengan membuat apa coba? Kita gencarkan peluang PPS-nya itu. Ya kan? Di samping di sisi lain apa? Pemetaan grouping wajib pajak. Dan yang penting-penting adalah satu, membangun trust dan komitmen. Trust itu bukan hanya untuk kita di internal, tapi bagaimana kita membuat menjembatani antara wajib pajak dengan kita. Ya kan? Kalau wajib pajak terasa nyaman, percaya sama kita, ada wajib pajak rela kok. Sebenarnya, wajib pajak itu kan banyak tipe-tipenya. Ada wajib pajak sebenarnya dia pingin itu melaksanakan kewajiban dengan baik. Ada yang betul. Karena ketidaktahuan, gitu loh. Nah itulah. Jadi banyak fungsi-fungsi di sini. Kita gunakan fungsi-fungsi instrumen yang ada di KPP Pontianak Timur, fungsi penyuluhan misalnya. Ya, penyuluhan itu kita ada fungsional penyuluh. Ini di bawah binaan P2 Humas ini. Jadi ada behavior perilaku setelah penyuluh, ada perubahan atau tidak, ya, dari pembayarannya gitu kan. Dan juga tidak kalah penting adalah komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Itu kuncinya. Kita pernah kemarin berbicara langsung dengan salah satu, maaf saya sebutkan ya, Yayasan Bakti Suci. Bakti Suci adalah menaungi 60 marga Tionghoa besar di Kalimantan Barat. Wow. Dan cukup aktif juga beliau ini, Pak Mul itu sebagai pimpinannya, sangat antusias sekali dalam ikut membantu kita dalam mensiarkan mengenai PPS dan bagaimana wajib pajak itu harus patuh, karena ini salah satu cara sebagai bernegara. Dan juga dengan Kadin, dengan Hiswana Migas, itu salah satu kuncinya. Karena kelemahan di kita adalah sebenarnya dalam industri publik, maaf ya kalau saya koreksi kalau salah, itu masalah komunikasi dan koordinasi. 2 masalah ini, baik secara internal maupun secara eksternal. Kita perbaiki terus. Dan alhamdulillah semakin membaik, muncul kepercayaan. Nah, dan tentunya
perlu adanya Monef, mungkin dari Kanwil, ya sudah kerjasama, saling tukar data gitu. Karena tidak ada kesusahan tunggal, penyebab itu nggak ada. Semesta mendukung. Semestakung. Nah, semestakung, semua harus didukung oleh semuanya, gitu loh. Dimenjok oleh wajib pajak sendiri, gitu loh. Itu seperti itu. Satu keteladanan lebih dari 1 juta arahan. Jadi kita ambil tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya, Ya. idol-idolnya. Idol-idolnya, gitu loh. Sebagai corong kita bahwa ini loh, sudah patuh seperti ini. Dan kita memberikan benefit-benefitnya pada wajib pajak. Kan biasanya kalau pengusaha kan cost benefitnya dihitung. Benar, Pak. Benar nggak? Benar. Sama PPS juga sama. Kita kasih, ini ada produk baru ini bagus. Benefitnya seperti ini. Akhirnya mereka mau gitu loh, benefitnya seperti itu. Seperti itu. Dan yang penting satu, saling mengisi. Saling mengisi. Saling mengisi di antara kita, di kantor-kantor kita. Tidak ada lagi sekat-sekat antara pimpinan, kepala seksi, AR. Bahkan kita tiap pagi, briefing pagi, kita menanyakan sampai sejauh mana pekerjaan, kesulitannya di mana, apa yang akan dilakukan. Di parkir itu biasanya. Parkiran belakang ya, Parkiran belakang kantor. Kita berdiri, kepala seksi. Mungkin Mbak Besti nggak ikut ya, ikutnya mana aktiviti aja ya. Iya, Tiap belum jadi pagi. kepala seksi. Belum Pak. jadi kepala, insya Allah nanti jadi kepala seksi ya, amin. Demikian Mbak mengenai prosesnya ya. Iya. Jadi proses itu butuh kesadaran, butuh konsistensi, butuh kepercayaan ya, dan butuh komitmen. Keren sekali Pak Elijah. Kalau anak sekarang bilangnya ikut influencernya. Biasa ada influencer, loh kita ngikut apa nih yang dilakukan oleh influencer kita. Seperti itu. Pak Elijah, untuk mencapai target tahun depan tentunya harapannya kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kira-kira apakah ada strategi-strategi yang sudah Bapak Elijah dan tim siapkan? Oh, tetap harus ada Mbak. Seperti tahun lalu. Kita tahun lalu masih ingat saya waktu itu bulan November. Kita melihat peluang ada PPS kan, undang-undang. Kita gunakanlah peluang itu. Kita sama, alhamdulillah kita kemarin sudah tercapai, maka di dalam November sampai Desember kita akan melakukan pembentukan basis data dengan melakukan pemetaan ulang, terutama wajib pajak yang kemarin sudah kita kasih surat cinta nih Mbak. Kemarin ada surat cinta nih, yang PPS, yang belum ada respon atau mungkin belum tahu atau nggak sampai gitu loh. Makanya kita akan melakukan edukasi kembali, kita ulang supaya bisa melakukan kewajiban dengan baik, dengan benar. Karena banyak pintu ini nanti bisa menggunakan Paspinal atau menggunakan pembetulan wajib pajak. Edukasi tetap kita jalankan. Itu strateginya, ya. Itu seperti itu. Keren sekali ini strategi KPP Pratama Pontianak Timur, tentunya semuanya berhubungan erat dengan wajib pajak ya. Betul. Harus saling pengertian dan saling percaya ya, iya. Pak. Saya juga baru ingat nih Pak, ternyata KPP Pratama Pontianak Timur 2 hari yang lalu kita baru saja berulang tahun keempat ya Pak, iya, luar biasa. Terima kasih. Sudah 4 tahun. Kalau 4 tahun ini ibarat anak kecil itu lagi apa ya, kalau anak Jawa itu lagi dugel-dugelnya. Lagi dugel-dugelnya. Lagi nakal-nakalnya itu loh. Tapi age. rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahu. Seperti teman-teman di milenial ini kebetulan hampir 70% ya. Teman-teman di Pontianak Timur ini orang-orang milenial. Jadi rasa ingin tahunya cukup tinggi. Rasa ingin tahu ini kita giring menjadi kekuatan untuk mendapatkan peluang-peluang sehingga tahun depan bisa tercapai. Wah, gitu, ini. Gitu loh. Oke, sudah 4 tahun kita berdiri melayani wajib pajak ya Pak ya. Masih kalah sama Nyonya Menir. Nyonya Menir berapa tahun Berdiri Pak? sejak 1970. 1970. Capek itu. Capek. Kapan duduknya? Kapan duduknya gitu. Oke, Bapak Elijah, setelah kita cerita panjang lebar dan sangat menarik tadi ya, menggugah inspirasi kita, terakhir nih Pak El. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada seluruh kawan pajak yang ada di Kalimantan Barat? Oh, terima kasih Mbak Besti. Kawan pajak semua yang saya banggakan dan saya muliakan ya, terutama wajib pajak ya ini ya. Kawan pajak kan banyak ini, bisa wajib pajak bukan wajib pajak ya, tapi semuanya ini adalah kawan pajak semua. Kami KPP Pontianak Timur mengucapkan terima kasih atas segala peran serta kawan-kawan pajak semua dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saya yakin sekali dengan membayar pajak berarti teman-teman kawan pajak ikut membangun peradaban. Membangun peradaban lebih baik menuju Indonesia yang lebih cerah,
dan yang utama adalah sebaik-baiknya orang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang penting, apalagi bagi generasi muda. Ya, generasi muda adalah harapan bagi bangsa dan negara kita. Dan juga tidak akan sia-sia kok membayar pajak itu. Ya, semuanya akan kembali kepada kita semua. Ya, demikian Mbak Besti. Baik, terima kasih Bapak Ya, Elijah sudah bersama kita pada sesi kali ini. Nah, pada kawan pajak kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membersamai kami pada sesi CCPK kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kawan pajak bisa follow media sosial kita di Pajak Kalbar dan @pajakpontitimur. Berikut video ini akan juga kami tayangkan di YouTube @pajakkalbar beserta @pajakpontitimur. Terima kasih kami ucapkan, apabila ada salah kata kami mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.